Baik, materi yang kedua dalam kompetensi dasar perlindungan dan penegakan hukum adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini ada beberapa lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri, atau biasa kita kenal dengan polisi. Nah, dalam menjamin dalam keadilan dan kedamaian, peran kepolisian diantaranya adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi polisi di sini adalah berperan bagaimana memelihara, menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, peran kepolisian itu adalah bagaimana menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan dalam masyarakat. Yang menegakkannya adalah kepolisian. Kemudian yang ketiga, peran kepolisian itu adalah bagaimana polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jelas di sini itu adalah peran polisi dalam setiap hal, harus bisa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, dalam hal khususnya ini dalam sebuah perkara pidana, maka kepolisian berperan sebagai lembaga yang membuat berkas perkara. Ketika terjadi sebuah tindak pidana, maka kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, proses penyidikan itu harus dibuatkan ke dalam sebuah berkas yang disebut dengan berkas perkara. Nah, berkas perkara ini yang membuat adalah kepolisian. Yang selanjutnya, lembaga penegak hukum itu adalah kejaksaan. Ini ada kejaksaan. Apa saja peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, kejaksaan harus bisa menjamin tegaknya supremasi hukum. Kita sudah tahu dari materi sebelumnya berkaitan dengan supremasi hukum berdasarkan hukum. Kemudian yang kedua, kejaksaan harus memberikan perlindungan kepada kepentingan umum, kepada kepentingan masyarakat. Yang ketiga, kejaksaan sebagai lembaga yang berperan menegakkan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, kejaksaan juga berperan sebagai pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walaupun dalam hal ini di Indonesia sudah ada lembaga khusus yang fungsinya memberantas korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian yang keempat, peran kejaksaan itu adalah melakukan pembuktian terhadap apa yang dilakukan terdakwa, kemudian membuat surat dakwaan dan surat tuntutan. Nah, ini dilakukan apabila terjadi sebuah pelanggaran pidana. Maka kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa tersangka itu, terdakwa itu benar-benar melakukan sebuah tindak pidana. Itu yang kedua, lembaga penegak hukum itu adalah kejaksaan. Kemudian yang ketiga, lembaga penegak hukum adalah hakim atau kehakiman, atau di lembaganya disebut lembaga peradilan. Perannya adalah yang pertama, lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung ini untuk sebagai lembaga peradilannya. Bagaimana lembaga yang bisa mengadili sebuah perkara, memutuskan seseorang tersangka, terdakwa bersalah atau tidak, itu dalam sebuah peradilan. Kemudian yang kedua, ada hakim.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, di sini hakim fungsinya perannya sebagai pengadil. Harus bisa mengadili apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Tentunya harus dengan pembuktian terlebih dahulu. Itu yang ketiga, peran hakim sebagai lembaga penegak hukum. Yang keempat, sebagai lembaga penegak hukum itu adalah advokat atau pengacara atau pembela kalau dalam persidangan. Advokat atau pengacara berperan sebagai penegak hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Jadi di sini karena dalam hukum itu ada asas praduga tak bersalah, artinya setiap seseorang itu tidak bisa dinyatakan bersalah selama belum ada keputusan pengadilan. Nah, di sini tugas pengacara adalah bagaimana membela orang tersebut supaya benar-benar apabila si tersangka itu tidak bersalah, maka harus dibela supaya tidak terjerat oleh hukum. Ataupun di sini pembela itu bagaimana supaya meringankan si terdakwa. Kemudian yang kedua, peran advokat itu adalah melakukan pembelaan. Nah, di sini melakukan pembelaan terhadap terdakwa sebagai pelaksanaan dari asas praduga tak bersalah. Nah, itu peran advokat atau peran pengacara. Yang kelima, di sini tadi sudah disinggung sedikit, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jelas di sini KPK berperan bagaimana melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi supaya tindak pidana korupsi di Indonesia itu minimal diminimalisir supaya tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi. Nah, yang selanjutnya Bapak sampaikan di sini adalah bagaimana alur persidangan perkara pidana. Nah, jadi kita di sini digambarkan bagaimana awal sebuah penyelesaian perkara pidana. Diawali dengan tentunya ada tindak pidana dulu. Nah, tindak pidana ini kemudian tadi oleh polisi dilakukan penyelidikan, kemudian dibuat berkas perkara, kemudian berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan. Nah, di sini yang pertama dalam pengadilan itu jaksa membacakan surat dakwaan. Jadi dalam persidangan yang pertama itu si terdakwa akan dibacakan bagaimana surat dakwaannya, apakah dia itu bersalah melanggar tindak pidana atau tidak. Nah, setelah pembacaan surat dakwaan kemudian dilanjutkan dengan eksepsi. Eksepsi di sini adalah nota keberatan dari terdakwa. Apabila terdakwa merasa keberatan terhadap dakwaan, maka si terdakwa bisa melakukan atau membacakan eksepsinya, nota keberatan atas dakwaan. Kemudian yang selanjutnya di sini ini adalah pembacaan putusan sela. Jadi setelah pembacaan surat dakwaan kemudian eksepsi, hakim membacakan putusan sela. Putusan sela itu adalah putusan sementara, apakah dakwaan itu diterima atau ditolak. Kalau dakwaan diterima berarti eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, apabila dakwaannya ditolak, berarti eksepsi yang diterima, maka perkara dibatalkan atau ditunda. Nah,
Apabila diputuskan dalam putusan setelah dakwaan diterima, maka dilanjutkan kepada tahap